A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzalin. Rabbi ayyahdiyani sawa sabil innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita akan teruskan surat Al-Anfal ayatnya 56 ya. 56, 57 sampai 75. Saya ulang dari 55-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah itu adalah orang-orang yang kafir, karena mereka tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu makhluk Allah yang paling buruk, lebih buruk dari laler hijau di comberan. Kenapa Allah sampai mengatakan demikian? Ayat 56-nya, alladzina ahadta minkum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Itu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dengan mereka. Sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kali berjanji, dan mereka tidak takut akan akibatnya. Jadi orang yang sudah syahadat itu berjanji bahwa aku bersaksi tidak Tuhan melainkan Allah, aku bersaksi Muhammad Rasulullah Allah. Dia janji, tapi dia nggak sholat, dia nggak ibadat. Jadi dia tidak beriman, tidak bertakwa. Mereka tidak melaksanakan perjanjian itu. Setiap kali dia berjanji, mereka tidak akan takut akibat dari dia melanggar itu. Maka itu Allah katakan di ayat 57-nya. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma tathqafannahum fil harb fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Biasanya Nabi Muhammad itu kalau perang pasti bukan dia yang mendahului, tapi kalau dia sudah mendahului perang, maka Nabi Muhammad tidak akan mungkin mundur, maka dia akan menerima akibat-akibat dari dia memerangi itu agar mereka dapat pelajaran. 58-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari golongan mereka itu, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Kalau kamu sudah berkhianat, berarti janji tidak ada lagi. Karena Allah nggak suka sama orang yang berkhianat itu. Padahal udah janji nih, maksudnya kita berhenti perang sampai ada pengumuman perang. Dia merangin duluan, yaitu berarti dia yang melanggar janji itu. Kembali ke berarti udah, kalau dia sudah melanggar, ya udah kamu nggak apa-apa. Dia perangin, ya kita juga perangin juga. Maka itu Allah katakan,
Ayat 59-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka akan lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah. Dunia bisa lolos, tapi di akhirat nggak akan lolos. Nggak akan lolos itu. Maka itu Allah katakan, wa a'iddu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan Allah katakan, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Jadi kalau sudah masa Nabi itu, kalau diperangin itu ya udah harus perang. Orang berinfak juga dibalas oleh Allah. Kamu kerahkanlah pasukan, kerahkanlah apapun juga untuk mencari rahmat dan ridho Allah, untuk mencari kemenangan. Makanya Allah katakan di ayat yang 61-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in janahu lis-salam fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya. Dan bertawakallah kamu kepada Allah. Sungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau mereka misalnya tiba-tiba ngajak damai, kamu mesti damai. Jangan kamu ngotot pengen perang juga, nggak boleh. Jadi Allah itu mengatur peperangan pun sampai sedemikian rupa, supaya orang beriman itu jangan berbuat zolim. Maka itu Allah katakan di ayat 62-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya, dengan para mukmin. Kalau dia nipu, nanti Allah bikin juga tipu daya juga itu. Allah melindungi kita. Nah memang orang-orang kafir itu suka berkhianat ya. Makanya Allah katakan di ayat yang 63-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang persatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman hanya Allah. Walaupun kau membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka itu. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Jadi tanpa ada izin Allah untuk mempersatukan orang-orang kafir sama orang yang beriman, itu yang nggak akan masuk. Kalau orang yang beriman sama orang yang beriman disatukan gampang. Tapi kalau orang kafir sama orang yang beriman susah. Karena begitu nutup hati dia, Allah tutup juga hatinya. Ayat 64-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi, cukuplah Allah menjadi pelindungmu dan orang-orang beriman yang melindungi kamu. Udah serahinya kepada Allah. Maka itu Allah kata di ayat 65-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minin 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Kobarkan itu. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, 20 orang, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 mengalahkan 200. Itu 1 banding 10 ya. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya dapat mengalahkan 1000 dari orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak paham. Asal sabar, Allah berikan pertolongan. 1 banding 10. 1 kamu, orang kafir mati 10. Allah katakan lagi ayat 66-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu dan Dia telah mengetahui bahwa ada kelemahan antara kamu. Di antara orang pun itu ada kelemahan, mungkin kurang sabar, kurang teliti. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang. 100, 200, 1 banding 2. Dan jika di antara kamu ada yang 1000 orang yang sabar, niscaya dapat mengalahkan 2000 orang. Dengan izin Allah, Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu penting sekali. Di mana-mana suruh sabar, suruh sabar, suruh sabar. Maka kita kadang-kadang gak sabaran. 67 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Kau menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Kamu ingin dunia, Allah inginkan akhirat. 68-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima aqadtum adzabun azim. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari sisi Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Insyaallah. Ya, suka-suka perang itu, ini tawanan perang terus tebus gitu. Jadi kalau orang suka tebusan perang itu, Allah marah sebenarnya itu. Maka itu Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim.
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagian makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi harta rampasan perang itu halal, tapi keluarkan tadi, kamu bertakwa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang 70-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Nabi, Allah katakanlah kepada tawaran-tawaran yang ada di tanganmu. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepada kamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hebat sekali Allah itu. Ampuni dosa-dosa kita berdosa. Tapi ayat 71-nya itu, tapi jika mereka itu tawanan itu bermaksud hendak berkhianat kepada kamu, maka sungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Dan lalu Allah menjadikan kamu berkuasa terhadap mereka. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Masya Allah. Makanya tugas kita orang yang beriman, di ayat 72-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Allah katakan, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Beriman, berhijrah, berjihad. Orang-orang yang memberikan tempat kediaman pertolongan kepada orang-orang muhajirin, dan beriman, berjihad, cari keridhaan Allah, dan berikan juga tempat pertolongan bagi orang muhajirin dari Mekah ke Madinah. Mereka itu satu sama lain melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi, jadi saling melindungi ya, terhadap orang yang beriman. Tetapi, yang belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun harus kamu melindungi mereka. Yang belum hijrah, silakan dia. Kamu nggak wajib melindungi mereka. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. InsyaAllah. Orang beriman itu beruntung. Untung sekali. Orang kafir itu rugi. 73-nya Allah katakan, dan orang-orang yang kafir sebagian mereka menjadi pelindung dari sebagian yang lain. Orang kafir saling melindungi orang kafir juga. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kamu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kalau dia nggak ikutin perintah Allah, Rasul, kekacauan, azab Allah yang besar. Makanya Allah tahan, hai orang-orang yang beriman, orang-orang berhijrah, orang berjihad jalan Allah, dan orang yang mereka itulah orang-orang yang benar dan beriman, mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat dari Allah. Karena mereka memberikan tempat diam juga kepada muhajirin. Nah makanya 75-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman sudah itu kemudian berhijrah serta berjihad di jalan Allah bersama kamu, orang-orang itu termasuk golongan kamu. Orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagian dari yang lebih berhak terhadap sesamanya.
daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Jadi memang kalau kita amalkan ayat-ayat Allah ini, Masya Allah. Dan kalau dulu ini perang betul-betul perang fisik. Kalau sekarang kita perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Syaitan. Kayaknya kan banyak ayatnya Allah katakan inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Jadi sebetulnya musuh kita itu not from west, not from east, nggak di timur, nggak di barat. Setan yang nyata, itulah musuh kita. Jangan lengah, makanya siap ngaji, bacalah auzubillah minasyaitonirrajim. Merangin setan itu. Setiap sholat, bacalah auzubillah minasyaitonirrajim atau rabbi auzubika min hamazati syayatin wa auzubika rabbi ayahdurun. Perangin syaitan itu. Dialah yang suka membisikkan kepada kita pikiran yang jahat. Dia juga yang akan menjadikan kita kesusahan dalam hidup ini. Syaitan itu. Makanya kita hidup ini ya banyak istighfar, banyak sholat, banyak sedekah. Itu menguntungkan kita hidup di dunia, menguntungkan kita juga hidup di akhirat. Tapi kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, merugikan kita di dunia, merugikan kita di akhirat. Merugikan anak cucu keturunan kita di dunia dan di akhirat. Makanya usahakan maksimal mungkin kita berjihad di jalan Allah. Arti berjihad itu bukan saja perang, jihad dengan diri kita, termasuk ngaji. Jihad itu, jadi orang ngaji tiap hari itu jihad, mencari keridhaan Allah. Orang sholat malam, sholat tahajud itu jihad. Orang dia infak sedekah itu juga jihad. Jadi sebenarnya jihad itu banyak sekali itu. Kalau orang mau jihad. Dan Allah katakan jihad itu kan kembali ke dirinya. Jadi kalau dia berbuat jihad, ya balik ke dirinya untungnya. Kalau dia misalnya nggak kembali ke baraknya, ya baraknya itu maksudnya ke yayasan kita ini, dia dari sini, ya dia nggak berjihad. Jadi, dan jihad itu Allah berikan kesempatan bagi siapapun juga untuk berjihad. Bisa kita, bisa orang lain. Tergantung dia mau atau tidak mau. Tapi yang jelas, berusahalah sebaik-baiknya menjadi abdi Allah. Berusahalah sebaik-baiknya menjadi orang yang disayang Allah. Kenapa? Untuk disayang Allah itu hanya di dunia ini. Untuk kita mencari keridhaan Allah, terus supaya disayang Allah di dunia ini, caranya di dunia ini. Kalau cari sayang Allah waktu kita udah meninggal nanti, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya mumpung hidup di dunia, berusahalah sebaik-baiknya kita menolong agama Allah. Ya namanya menolong agama Allah, ngaji menolong agama Allah, tahajud menolong agama Allah. Jauhkan diri dari kemaksiatan, menolong agama Allah. Berikan kemudahan-kemudahan kepada orang untuk maju, jangan menolong agama Allah. Itu pasti Allah bantu, nggak mungkin Allah nggak bantu. Tapi ingat, kita harus selalu minta sama Allah, mohon sama Allah, ya Allah, jangan sampai kau biarkan aku sesat dan aku salah dalam kehidupan ini. Demikianlah pengajian kita surat Al-Anfal ini sampai ayat 75. Semoga rahmat iman Allah berikan kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.